pesan kesehatan untuk sama-sama belajar ya. Pastikan juga ini kelasnya tidak nyasar. Ini kelas asuransi pendidikan. Nah, sebenarnya bukan asuransi pendidikan aja ya yang bisa kita pakai ya. Juga bisa untuk persiapan dana pensiun juga. Oke, ini kelas perut cerah. Jadi teman-teman yang hadir di sini, siapa yang udah mau siap belajar tentang perut cerah? Kayaknya juga baru 2.000 orang ya. Yang di online pasti ada 5.000 ya yang udah siap. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfi Ibrahim. Kalau nanti ngomong saya terlalu cepat, tolong minta direm ya. Oke, saya di Prudential baru 16 tahun ya. Moga-moga oh baru 16 tahun ya. Moga-moga apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi ilmu juga dan yang penting bisa diamalkan teman-teman ya. Kalau ilmu tidak diamalkan bahaya, bisa jadi mencelakakan ya. Jadi semoga ilmu ini jadi manfaat, kita bisa praktekkan ya. Nah lumayan bukan lumayan juga sih sebenarnya ya, tapi ini juga bisa dihitungkan sebagai production club. Jangan lupa nih ya. Walaupun kelihatannya kayak receh-receh, remeh-remeh, tapi ini juga masuk ke produksi loh. Bisa dapat bonus juga, bisa dapat komisi iya dan juga syarat untuk dapat promosi dan production club juga dihitung. Seru ya. Oke, kita mulai tentang kelas bercerah ya. Next slide ini. Nah, kenapa sih teman-teman produk bercerah ini ada? Sebenarnya sederhana. Tempo hari dulu-dulu kita terkenal dengan produk yang satu ini ya, yang macam-macam gitu ya. Satu produk tujuannya bisa macam-macam yaitu yang unit link ya. Tapi sekarang dengan pergeserannya waktu, iklannya banyak ya. Oke, dengan pergerakannya waktu, orang lebih selektif dan sekarang orang sudah mulai ke produk yang tradisional. Jadi yang perlu cerah ini adalah produk tradisionalnya dari Prudential Syariah, ya. Jadi khusus untuk persiapan asuransi pendidikan. Jadi nanti ke orang nggak boleh ngomong tabungan lagi ya. Nanti kita kena sanksi. Karena ini bukan produk tabungan, tapi teman-teman lebih spesifik aja ini asuransi pendidikan, ya. Oke, kenapa sih harus dengan asuransi perut cerah, asuransi jiwa syariah perut cerah? Karena pertama ada manfaat nilai tunai yang tujuannya bisa untuk manfaat pendidikan ya. Walaupun sebenarnya bisa di gimmicknya bisa yang lain juga. Untuk orang pensiunan boleh dong ya. Kalau dia masih punya anak yang masih masuk umurnya bisa juga dong digunain untuk persiapan pensiunnya dia, ya kan? Nah, tapi di sini si Pro itu basicnya ngebuat produk ini untuk asuransi pendidikan. Ya, terdapat manfaat pendidikan yang pastinya pasti ya, dijamin nilai tunainya ada. Kan orang-orang Indonesia pengennya pasti pas ya kayak SPBU. Oke, kayak SPBU pengennya pasti pas. Walaupun SPBU-nya juga bukan kita nggak ya. Oke, penarikan tunai sekaligus serta penarikan tunai bulanan. Jadi ada dua manfaat yang dijamin ya. Yaitu yang pertama penarikan tunai sekaligus dan juga penarikan tunai bulanan. Jadi yang dijamin dua ya. Ada dua manfaat. Satu, nilai tunai yang sekaligus. Berarti nilainya yang sekaligus besar. Dan setelah terima uang yang besar, dilanjutkan dengan yang berkalanya setiap bulan. Nah, nanti detailnya bagaimana di belakang. Kemudian memberikan manfaat bebas kontribusi. Ya, ingat, karena ini produknya produk syariah, teman-teman tidak menyebutkannya premi. Premi untuk konvensional, tapi kalau untuk yang syariah sebutnya kontribusi. Pusing-pusing premi kontribusi. Ya oke lah. Yang penting kontribusinya dibawa ya. Oke. Memberikan manfaat bebas kontribusi jika tertanggung tambahan. Oke, kita samain dulu apa itu arti dari peserta tambahan. Oh, di sini harusnya diganti ya, Ce. Tertanggungkan untuk konven. Ya, kita di sini bahasanya peserta. Ada istilah yang berbeda antara syariah dengan konven. Kalau yang konven kita kenal dengan namanya tertanggung. Oke. Kalau yang di syariah namanya peserta. Oke ya. Jadi memberikan manfaat bebas kontribusi jika peserta tambahan. Ada peserta utama, ada peserta tambahan. Oke ya. Langsung aja dispesifikin. Kalau peserta utama namanya juga untuk asuransi pendidikan. Diutamakan untuk A. Oke, jadi peserta utama siapa? Anak. Oke. Peserta tambahan berarti
boleh yang bayarin polis, pokoknya salah satu dari kedua orang tua. Ya, karena nanti dipilih mau yang pemegang polisnya atau bukan. Maksudnya orang tua yang satunya. Ya, tapi kalau kita biasanya diajarkan adalah yang pencari nafkahnya. Bisa jadi dong yang bikin kontrak pemegang polis istrinya, yang dibuatkannya untuk anaknya, dan peserta tambahannya suaminya. Karena suaminya yang cari nafkah, istrinya mah cuma duduk di rumah, dia tanda tangan kontrak aja. Ya, oke. Ada yang tahu kenapa jatuhnya nanti uangnya kemana? Ke suami atau ke istri kalau kayak begitu? Ke pemegang polis. Jadi ke istri ya. Oke, walaupun suaminya yang bayarin. Oke. Syaratnya apa nih bebas premi? Sorry, bebas kontribusi. Satu, syaratnya meninggal dunia. Jikalau peserta tambahan tadi berpulang, ya, kontrak di dunia habis, kalau lebih sayang dia panggil duluan gitu ya. Oke, maka bebas kontribusi. Kedua, syarat kedua adalah terdiagnosa dari salah satu 60 kondisi kritis. Nanti kita belajar panjang tentang apa sih kondisi kritis ya. Tapi yang dipegang dulu 60 kondisi kritis, bukan 60 penyakit kritis. Karena nggak semuanya penyakit. Oke? Biar paham dulu loh. Tidak semuanya penyakit. Oke. Jadi kita sebutnya 60 kondisi kritis. Ini para suhu nggak di sini, Kak? Saya suka deg-degan nih kalau ada para suhu nih. Ngopi aja, Gi. Oh iya, betul. Ngopi aja. Jangan lupa cappuccino. No sugar ya. Oke. Kemudian ada syarat yang ketiga untuk mendapatkan manfaat bebas kontribusi, yaitu mengalami cacat total tetap. Nanti kita juga belajar, apa sih yang disebut cacat total tetap? Kalau tangan saya begini satu aja itu udah termasuk cacat nggak ya? Kayak gitu. Itu termasuk cacat total tetap nggak ya? Begini aja nggak mau diem gitu ya. Nah, nanti kita belajar. Oke ya. Jadi ada berapa tadi untuk syarat dapat tiga, sorry, ada berapa syarat untuk bebas kontribusi? Satu, meninggal. Kedua, terkena salah satu dari 60 kondisi. Ketiga, ya, kena cacat total tetap. Oke. Tapi disimpan dulu ya, nanti kita dibahas di belakang agak lebih detail. Oke, alur kontribusi nih, kalau misalnya tadi nasabah bayar, oke teman-teman terbiasa dengan premi, kita tambahin aja premi kontribusi ya. Terbiasa dengan kontribusi. Oke, ini kalau kita dapat nasabah bayar kontribusi. Kesini loh alurnya. Nah, ya, kesini loh alurnya. Nah, yang bikin beda kalau produk syariah tuh saat akadnya detail. Nah, closing yang syariah saat mau tanda tangan tuh ada tulisan akad, baca deh di situ ya. Nah, itu memang harus dibaca. Jadi nasabah tahu uang saya kemana. Dibandingin yang konvensional tidak ada. Ya, jadi lebih meyakinkan uang tuh kemana, berapa persennya kemana, buat perusahaan berapa, ya, termasuk buat teman-teman juga kan, buat perusahaan. Semuanya detail. Oke, kontribusi masuk ya. Ada 3 bagian yang akan dipos. Ya, yang pertama pos untuk iuran tabaruk. Udah kenal lah ya, nggak usah, sedikit aja di sini. Oh, oke, sangka nanya ke saya Pak Beni ya, saya udah oke. Oke, iuran tabaru. Iuran tabaru. Ada yang tahu waktu yang syariah dasar-dasar apa itu iuran tabaru? Tabaru, tolong menolong. T-nya sama, T, tolong menolong, tabaru. Jadi ini iuran yang tujuannya untuk saling menolong. Bebas premi itu dibayarkan dari tabaru. Ya, jadi kalau ada nasabah entah di negara mana, ya kan ini bisa nggak bisa di Indonesia kan bikinnya, ya bikinnya di Indonesia tapi tinggalnya di Amerika boleh, boleh. Terus dia meninggal peserta tambahannya, maka premi itu dilanjutkan, kontribusinya dilanjutkan, itu bukan dari uangnya Prudential Syariah, tapi dari iuran tabaru para peserta. Jadi setiap premi yang disetorkan, setiap nasabah diminta untuk kesediaannya diikat oleh akad tabaru untuk iuran tabaru. Ya. Masuk ke dana tabaru setiap pribadi namanya iuran tabaru. Every single person. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ukuran nih, udah cerah. Satu orang ditarik, satu orang ditarik, satu orang ditarik. Nah, yang dari orangan namanya iuran tabaru, dikumpulin dalam satu rekening namanya rekening dana tabaru. Rekening inilah yang tujuannya nanti kalau ada yang kena musibah dari sini dibayarkannya ya. Jadi nggak pakai uangnya Prudential Syariah. Oke. Untuk apa? Satu, untuk santunan asuransi tadi ya. Kedua, bebas premi. Ya, ada potensi surplus underwriting, tapi warnanya abu-abu.
Oke ya. Biasanya nanti kita bahas juga tentang surplus underwriting. Kemudian porsi yang warna hijau adalah untuk nilai tunai. Ya, dari kontribusi premi yang dibayarkan ada yang porsinya juga nanti untuk nilai tunai. Yang nanti yang dikelola oleh pengelola, oleh Prudential Syariah. Ya, pastinya nggak mungkin di saham juga dikelolanya karena ini high risk. Nah, dikelola dana tunai ini ada tujuannya untuk nilai tunai, untuk manfaat penarikan tunai sekaligus, ya, penarikan berkala, penarikan tunai berkala tambahan dan manfaat akhir. Oke ya, untuk poin 6 dan 7 ini kelihatan nggak 6 dan 7 ya? Ya ini kalau ada. Oke ya, tadi yang manfaatnya maka di awal cuma dua, manfaat sekaligus dan manfaat berkala. Ada manfaat tambahan, tiap tahunnya ada, kalau ada. Dan di akhir pesertaan, kalau ada. Alhamdulillah semenjak produk ini ada, belum ada ya, yang sampai saat ini pencairan belum ada ya, karena belum nyampe 8 tahun. Ya, karena belum ada, produk ini belum 8 tahun kan ya? Belum. Produk ini belum 8 tahun. Jadi belum ada ceritanya nih. Nah, gue udah dapet nih kelebihannya. Enggak. Belum ada. Belum ada cerita. Maka dari itu yang disampaikan ke nasabah, cukup yang fixnya aja dua tadi ya. Kalau masalah yang tambahan berkala dan tambahan di akhir kepesertaan, nanti dulu. Sampaikan, tapi jangan kasih pengharapan. Karena kita nggak tahu. Karena nilainya bisa 0 sampai sekian. Ada nolnya. Di sini nanti dia ngarep-ngarep, ternyata nggak ada. Nanti yang ditagih janji, gitu. Ya, clear. Tapi sampaikan aja. Oke. Kemudian yang warna merah, ujrah kontribusi. Pengelola, dana pengelola. Nah ini, ujrah itu artinya biaya. Namanya perusahaan butuh biaya, betul ya? Oke. Nasabah bank juga dia minta biaya admin, betul ya? Biaya ini dan itu. Nah, sama Prudential juga. Ada ujroh untuk tujuannya dana pengelolaan. Ya, salah satunya untuk fee-nya teman-teman komisi. Ya, teman-teman adalah wakil pengelola. Oke. Kalau ada yang mau bertanya lanjut ya. Lanjut boleh langsung. Ini slide-nya ada banyak, tapi saya sanksi bisa sampai selesai. Tapi yang penting teman-teman paham nih. Ya, garis besarnya outlook-nya udah dapat paham ya. Oke. Ada 6 keunggulan. Satu tadi apa? Manfaat dana sekaligus. Oke ya. Kalau orang bahasanya kalau bahasa disederhanain biar orang nangkep apa sih ini? Nah, kalau kita sampainya untuk uang muka masuk sekolah. Enak ya, kegambar ya. Oh, untuk uang muka DP-nya sekolah. Kalau saya mau terapin ke orang-orang yang bekerja, contohnya untuk nanti persiapan pensiun, kan boleh dong. Ini bahasa gimmick kan, pinter-pinternya orang marketing. Nah, ini persiapan untuk dana pesangonnya. Paham ya? Kan saat orang pensiun dapat dulu dong dia pesangon. Betul? Nah, ini lo siapin untuk dana pesangonnya. Ya. Kalau pendidikan kita bahasanya untuk uang muka sekolahnya. Ya. Oke. Karena nanti uangnya rada besar ya. Gede uangnya keluarnya. Yang kedua, manfaat dana tunai berkala. Kalau bahasa gimmick kita yang sudah berhasil menjual, manfaat dana tunai berkala ini adalah uang saku bulanan. Ya. Jadi nanti kalau anak sekolah saat dia sudah mulai ini sudah pencairan dapat uang saku bulanan dari Prudential Syariah setiap bulan selama 4 tahun. Selama 48 bulan. 4 tahun. Kalau mau gimmicknya ke pensiunan, bagaimana? Bapak terima uang pesangon dan saat itu juga terima dana pensiun bulanan selama 4 tahun ke depan. Halo? Halo? Ada yang mau bertanya? Ini muka-mukanya udah pada profesor nih kayaknya nih. Coba saya pengen nanya dulu, ada yang pernah berhasil jual cerah? Oh, 1, 2, 3. 3 ya? 4 baru. Oke. Oke, baru 4 ya. Yang berikutnya besok atau hari ini saya doain dari hari ini semuanya yang hadir di sini berjualan bercerah. Ya.
Terlepas komisinya seru atau apa, yang penting mas sajikan ke orangnya, ya. Ya, yang penting presentasikan. Biar nanti dia yang memilih apakah nanti mau ngambil yang perut cinta kah, mau ngambilnya PCB kah, mau ngomongnya PCE, mau ngomongin perut cerah, sajikan saja. Ya. Yang ketiga manfaat tambahan tunai, tambahan manfaat dana tunai berkala. Tadi saya bilang ya. Jadi saat uang saku bulanan itu cair, yang saat nomor 2 ini cair, di setiap tahun, di akhir setiap tahun ya, itu apakah ada nilai lebih atau tidak? Ingat, ini bukan riba, ya. Tapi ada kelebihannya atau tidak? Kalau ada kelebihan, nomor 3 cair. Karena bahasanya 0 sampai sekian, ya. Yang keempat, tambahan manfaat akhir kepesertaan. Range-nya 0 sampai sekian. Ada nolnya loh. Sampaiin saja, tapi nanti di bahasanya juga harus dikasih pengertian ke prospekan ya, bahwa ini ada nolnya. Barangkali nanti tidak ada. Tapi saya cuma menyampaikan. Pasti ada. Ada fiturnya gitu loh maksudnya. Ya. Jadi yang fix 1 dan 2 ya. Kelima, manfaat bebas kontribusi. Ya, yang tadi 3 hal sama peserta tambahan. Keenam, manfaat meninggal dunia. Manfaat meninggal dunia ini hanya ada di peserta utama. Kan tadi kalau peserta tambahan, bebas kontribusi. Oke. Bagaimana kalau misalnya si anaknya pulang duluan? Ada yang kayak gitu? Emang kita bisa minta sama Allah, ya Allah, yang mati bapaknya aja, anaknya enggak juga gitu dong. Ya, kulun nafsing zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman saat presentasi tiba-tiba kamu ceritain asuransi jiwa, pasti mengodoain saya mati ya. Nggak usah digituin. Langsung kulun nafsing zaikatul maut. Yang bernyawa pasti akan mati, nggak usah didoain, pasti mati. Cuma masalahnya kapan, nah itu kita jadi PR. Kalau setiap pribadi tahu kapan dia mati, perusahaan asuransi tutup. Setuju? Oke. Ya, manfaat meninggal dunia untuk peserta utama. Bagaimana kalau manfaatnya? Manfaatnya sederhana. Premi yang sudah disetorkan, kembalikan lagi semuanya. Ya, sekali lagi. Kalau si anak yang berpulang, premi yang sudah disetorkan, kembalikan lagi semuanya. Plus, nilai tunai yang sudah terbentuk dikembalikan. Jadi 2 yang dikembalikan. Kontribusi premi yang sudah dibayarkan kembalikan 100% dan kan uangnya dikelola ya sama Prudential ya, sama Prudential Syariah. Nilai kelola, nilai tunainya jika sudah ada juga dikembalikan. Jadi 2 yang dikembalikan. Oke ya. Ada yang tanya sama saya ini teman-teman? Oke. Kita bahas satu-satu, kupas tuntas. Ya. Yang pertama, manfaat dana tunai sekaligus. Yang tadi ya, kelebihan yang pertama adalah manfaat dana tunai sekaligus. Kan terima uang besar nih saat jatuh tempo ya. Berapa sih besarannya ini teman-teman? Besarannya adalah berapa? 30 kali. Tapi perasaan ada beda-beda ya. Ada 30. Tergantung tenornya teman-teman. Ada yang 30, ada yang 36. Oke ya. Tergantung tenor dia bayar. Kalau bingung dengan tenor, ilustrasinya kayak cicilan KPR lah ya. Cicilan mobil lah. Makin panjang tenornya, nah, manfaatnya dia lebih besar manfaat sekaligus ya. Di atas 10 tahun tenor dia bayar kontribusi di atas 10 tahun teman-teman, maka akan terima 36 kali. Di bawah 10 tahun yaitu 8 dan 9, bulan masa tunggu ya. Oh iya betul, masa tunggu teman-teman. Ada pilihan bayarnya cuma 5 tahun ya soalnya ya. Tapi masa tunggunya bisa sampai 10 tahun ke atas, maka terimanya 36 kali. Ya. Bayarnya bisa 5 tahun loh ini ya. Pilihannya bisa 5 tahun. Dimulai dari 5 tahun. 5 tahun tapi
dia mau ada rencana mulai ada pencairan di tahun ke-8. Bisa, tapi terimanya sebesar 30 kali manfaat penarikan tunai berkala. Jadi acuannya adalah yang uang saku bulanan tadi. Uang saku bulanan kali 30 atau uang saku bulanan kali 36. Tergantung masa tunggu tenornya. Oke, ada yang tanya sampai saat ini? Ya. Betul, masa tunggu 8 tahun. Peserta utama itu maksimal 15 tahun. Ya, karena saya kemarin closing tuh yang 15. Hah? Ulang tahun berikutnya, Cik, sorry. 18 tahun. Kemarin saya closing yang umur 17, betul. Saya kemarin closing yang 17 tahun. Jadi maksimal anak itu masuk ke 18. Saya kemarin closing yang anak 16 tahun ya, SMA kelas 2. Ya. Jadi 16 tahun ya, SMA kelas 2 ya. Nah, itu bisa buatin. Jadi maksimal umur berikutnya 18 tahun, maka udah nggak bisa bikin ini. Ya. Tetap. Jadi nanti tinggal gimmick. Kalau tadi bahasanya pasti buat nanti dia kuliah, ya tinggal digeser dong buat dia nanti S2. Ya kan? Saya kemarin closing rada gede karena saya menyajikannya buat dia nanti persiapan S2. Mau tuh orang tuanya gitu. Kalau S2-nya nggak bisa buat apa? Biaya kawin mahal, Cin. Lu mau nggak nih siapin saat nanti mau nikah nih duitnya ada. Walaupun dia udah nikah, dia tetap lo dapat lu bukti sayang lu tetap ngasih ke dia 4 tahun ke depan lo walaupun dia udah nikah. Kan gitu, itu cuma masalah gimmick. Ya, betul? Tinggal nanti pakai kalkulator finansial, gitu ya. Kalau misalnya mau S1 di Indonesia berapa, kan tinggal nanti pakai future value, gitu ya. Kalau mau pakai aturan yang benar-benar hitungan bagus ya, itu bisa bantu teman-teman closing lebih besar. Kan yang tanya lagi teman-teman, saya nggak akan buru-buru sampai saya habis. Yang penting teman-teman dikit-dikit tapi apal, daripada nanti dikit-dikit nanya ke leader lagi, ya. Back ya. Nah, di layar ada ikutan. Oh. Maaf, saya baru belajar bercerah. Gak apa-apa, pasti yakin closing gede sih. Ini kan juga baru hadir ya. Tahun ini langsung jeglur gitu ya. Gak apa-apa, belum Bang punya Marel. lisensinya juga. Jadi saya belum tahu tuh 30 kali manfaat penarikan tunai itu penentuan nilai tunai itu ada dalam itu. Yang itu yang 2.500.000 itu. Di ilustrasi ada. Nanti yang ditanya itu adalah mau ngasih berapa nanti bulanannya. Berarti itu unlimited jadi ya itu ya. Iya, mau ngasih berapa bulanannya. Misalnya saya mau ngasih 20 juta, yang diisi nanti di ilustrasi selain data, nanti yang diisi ini. Ya, yang 2,5 juta ini. Nanti kesananya ini juga diisi, nanti baru muncul berapa. Jadi 30 kali 2.500.000 itu. Uh, Untuk yang sekaligus ya. Ini kalau udah 15 tahun kayak begini mah pasti 36. Diingat ya sama Bang Marel adalah 8 dan 9 kali 30. Ya. Kalau ada 10 ke atas, ininya 10 ke atas nih masa tunggunya dia 10 tahun ke atas. Iya. Dikali 36. Nanti di ilustrasi ada kok. 36 kali 2,5 juta. Nanti di ilustrasinya nongol kok. Oke. Ya. Oke. Sedikit spill ya, setiap masa tenor itu juga menentukan masa komisi. Oke ya. Spill aja, nanti komisi juga kita bahas. Manfaat dana tunai berkala akan diberikan setiap akhir bulan, dimulai dari 1 bulan setelah masa tunggu. Ya, tadi jadi saat terima yang sekaligus, saat itu juga dia terima. Ya, tapi jangan tahu nih kapan, karena belum ada bukti yang nyata nih ya. Ini produk belum 8 tahun misalnya ya. Oke. 1 bulan dia terima, maksudnya setiap bulan dia terima. Ya. Sampai berapa lama? Nah, ini Bang Marel yang tadi ya, hanya 2,5 juta. Masanya tadi masa tunggunya 15 tahun, betul? Berarti hitungnya gimana? 2,5 juta kali, kalau 15 tahun berarti yang dana sekaligus
kali 36. 36 kali 2,5 juta, betul nggak 90? Betul? Oke, ini yang abu-abu lupakan ya. Ini sudah tidak promo lagi. Ini waktu awal-awal launching aja kasih manfaat tambahan. Sekarang udah nggak ada, di ilustrasi ini dihapus. Yang dilihat 90 dan yang penarikan tunai berkala yang disetahunkan. Ya, masih bingung Bang Maria? Tadi 2,5 juta, rencana masa tunggunya 15 tahun. Berarti rate-nya 36 kali. Ya. Oh, Prudential saat 3 bulan mau masa berakhir, dia akan kirim email, minta nanti ditransfer kemana rekeningnya. Ya, ada notice. Nanti diminta diisi ke rekening mana untuk pencairan si 90 dan yang 30 juta per tahun ini. Clear ya? 90, 30 juta per tahun atau 2 juta per bulan sama 4 tahun. Bagaimana dengan manfaat tambahan? Nah, tadi saya bilang, bisa 0, bisa sampai 9 juta. Ya, jika ada. Jadi mungkin nggak nanti dapat 250.000? Mungkin. Ya, tapi bilang, ini range-nya semuanya ada nolnya. Teman-teman sampaikan saja, tapi tolong nanti nasabahnya juga jangan dikasih terlalu berharap gitu ya, karena ada nolnya nih. Ya, oke, saat kelolaannya bagus, mungkin ada surplusnya. Tapi kalau lagi kelolaannya tidak bagus ya, ya dunia lagi kacau ekonomi, ya bisa jadi nol. Tapi yang pasti adalah 90 dan 30 ini. Ya, selama 4 tahun. Yang sininya teman-teman boleh sajikan, boleh sampaikan. Oke. Khawatirnya tidak sama bilang, ini kan saya dapat 9 juta harusnya, mana kok nggak diterima? Nah, kan sampaikan, tapi harus ada jikalau gitu ya. Ada yang tanyain teman-teman? Ya. Nah, mungkin minus, tapi ya Prudential tetap ngasih komitmen yang 90 sama 30 ini nggak akan kurang. Ya. Oh, enggak. No, enggak. Tetap ngasihnya yang ini 90, 30 kali 4. Itu udah fix. Ya. Gimana kalau misalnya diadu sama produk bank, tabungan? Ada kan? Pendidikan. Ih, pasti menang lah. Pasti menang yang Prudential lah. Ya, Prudential Syariah. Apalagi kalau dibayarnya singkat 5 tahun, terus bayarnya tahunan, ya, pakai tenor yang 8 tahun aja. Wow, dibandingin sama yang bank juga udah kalah. Karena kita beda ada fitur apa? Bebas premi, bebas kontribusi ya. Di bank kan belum tentu ada. Ini ada yang tanyain? Jadi di compare sama bank. Kalau di compare sama reksadana ya sudah, silep pasti. Ya, nanti lagi sama Bitcoin, oh ya udah jangan dibahas. Ya, tapi compare-nya adalah dengan produk bank. Oke, ada yang tanyain? Next. Yang berarti kalau untuk nanti pencairannya manfaat penarikan tunai sekaligus dicair dulu, nanti baru setiap tahunnya yang 30 juta cair lagi, cair lagi, cair lagi gitu ya. Betul. Bulanan tapi ya, bukan tahunan ya. Maksudnya yang di setahun, yang di setahunkan Ya. itu ya. Nih April dapat cair ya, tadi 90 juta. Di April itu juga didapat juga nanti di akhir bulan. Bulanannya. Argonya udah mulai. Ya, sudah kelihatan nih siapa yang mau ditawarin asuransi pendidikan, PNS mana yang cocok nih. Ya PNS kan cocok nih. Ya, cocok PNS. Ya, kalau PNS sekarang dapat tunjangannya gede. Gaji sih cuma UMK ya, cuma 4 jutaan, 5 jutaan. Tapi mereka bisa bertahan hidup gede itu karena ada tunjangan, ada tukin dan sebagainya. Itu range-nya antara kalau dia rajin, kalau staf biasa 12 jutaan nih saya sampaikan ya. Kalau dia kasih ya kepala seksi eselon 4 dia dapat 15 16. Kalau kabak itu sekitar 25-an. Itu tunjangannya tuh. Tapi saat dia pensiun itu tunjangan hapus, cuma dapat UMK doang. Kan gaya hidup dia udah terbiasa dengan tunjangan tadi. Nah, paksain dong lu sisin ini. Biar nanti saat lu pensiun nggak terlalu kaget. Ya.
Disclaimer dulu ya sama headnya. Cerati nggak apa-apa kalau slide-nya sampai habis ya. Yang penting kan biar mengerti ya di awal fondasinya ya. Oke. Kalau untuk cerita yang PNS tadi ya, berarti kan tetap pada akhirnya selama dia masih punya anak di bawah 18 tahun baru Ya. bisa kita offering ya. Ya. Gitu ya. Betul. Kuncinya kalau PNS mau buat, dia harus punya anak. Ya. Anaknya maksimal 17 tahun. Gitu ya. Terus kalau saya mau buat ini, contoh ya, anak saya umur 1 tahun. Saya pengen planning buat nanti dia kuliah. Saya tanya, masa pencairannya di umur berapa? Kuliah 18. Anak saya umur 1 tahun sekarang. Ya, jangan sampai nanti salah ngitung ini loh. Oke, gue buatin deh buat nanti biar gue nggak kaget saat nanti anak gue mau kuliah. Kuliah umur berapa? 18. Anak sekarang 1. Teman-teman harus setting masa tunggunya sampai usia berapa? Sampai 17. Lebih baik itu duit terima duluan sebelum nanti pendaftaran kuliah. Ya, ketimbang teman-teman nanti biasanya kan kuliah 18 tahun, nanti teman-teman settingnya di 18. Paham ya maksud saya? Jangan sampai nanti miss. Kalau nanti buat SMA umur 15. Jadi umur 14 sudah dicairin. Ya. Nomor 3 tadi manfaat tambahan nilai bertunai jika ada dan tambahan kepesertaan jika ada juga. Baru muncul kalimatnya jika adanya di akhir ya, taruh tadi di awal. Oke, balik lagi tadi ya. Ada 0 sampai 9 juta untuk ilustrasi tadi yang 2,5 juta. Ya. Oke. Ada yang tanyain untuk 3 dan 4? Unggulan 3 dan 4 besarnya akan ditentukan oleh pengelola, yaitu Prudential Syariah, dengan pemberitahuan tertulis besarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kinerja dan proyeksi hasil investasi, kedua tingkat persistensi yang telah terjadi, terrealisasi, dan juga diproyeksikan yang akan terjadi di masa datang. Ya, jadi balik lagi, bagaimana nanti kelolaan investasinya ya. Sekarang lagi seru ya, Mas naik, saham jeblok gitu ya. Kepercayaan ke pemerintah jeblok gitu ya, uang bawa ke luar negeri, ya itu kan efek gitu loh. Dari insurance apa sih yang pasti? Ya pasti lu stres, masuk sakit, dibayar rumah sakit ya, tetap ada dananya gitu kan? Nah gitu aja, jualan mah gitu aja. Apapun ekonomi yang terjadi, lu sakit, masuk rumah sakit, diopname, dibayarin, gitu. Lu pusing, tiba-tiba pusing karena ekonomi, tiba-tiba berpulang ke rahmatullah, dan keluarga yang ditinggalkan dapat asuransi jiwa. Ya, oke. Oke, nanti Pak Andre bakal bahas tentang itu ya, sih ya. Lagi begini asuransi itu bisnisnya asik, gitu ya. Mana saya datang ngobrol sama orang pegadaian, kita lagi kecapean banget, orang pada beli emas, bagus, kan gitu. Gimana Pak asuransi? Kita bilang amazing, magnific. Wah, kok bisa Pak? Kan ekonomi lagi begini. Oh, mereka sadar karena lagi begini ekonomi, tingkat kesetresannya tinggi, mereka sadar akan asuransi. Gitu. Oh gitu ya? Amazing. Naik loh. Kita penjualan sama 2 tahun ini ekonomi lagi ambruk. 2 tahun ini kita amazing. Gitu. Pokoknya kalau ditanya tuh jangan iya jangan susah jangan gitu dong. Gitu ya. Nah, harus ada semangat. Oke, manfaat bebas kontribusi apabila peserta tambahan meninggal dunia. Tadi ya peserta tambahan yaitu orang tuanya ya didaftarkan. Oke ya. Biasanya sih yang mencari nafkah atau terkena kondisi total tetap. Ada kurang lagi nih. Satu lagi ya, dan terkena salah satu kondisi kritis, 60 dari kondisi kritis. Teman-teman nanti saat ilustrasi bikin ilustrasi ya, pernah kan bikin ilustrasi? Halo? Ada yang belum pernah bikin ilustrasi? Saat bikin ilustrasi kan nanti, belum pernah. Nah, nanti ada pilihan, mau perlu cerah saja atau mau perlu cerah plus. Nah, yang bedanya apa tuh? Ya, pilih aja yang plus. Kalau plus ada tambahannya, termasuk yang terkena 60, salah satu dari 60 kondisi kritis. Kalau nggak pilih yang plus, ya 2 ini, meninggal atau karena total. Kalau ada plusnya, dapat tambahan lagi, terkena salah satu dari 60 kondisi kritis. Ya, saat ilustrasi nanti pasti bingung.
Oh, ada perut cerah aja, ada perut cerah plus. Plus mah penunjuk ada tambahan untuk bebas kontribusi karena terkena kondisi kritis. Oke, kriteria cacat total tetap. Nah, kita belajar lagi ya, yang disebut cacat total tetap. Yang pertama, kriterianya adalah, pengertiannya dulu ya, cacat total tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan atau penyakit. Nah, jadi nggak mesti harus kecelakaan terus ya, akibat penyakit ya, yang menyebabkan peserta tambahan yang diasuransikan, yaitu tadi pencari nafkahnya, sejak tanggal terdiagnosa oleh dokter spesialis di bidangnya selama 180 hari berturut-turut, ya 180 hari, teman-teman jangan bilang 6 bulan. 6 bulan itu ada yang beda-beda ya, Februari 28 hari. Jadi bilangnya 180 hari berturut-turut mengalami salah satu dari dua kondisi ini. Ya. Pertama, kondisi satu, kehilangan fungsi. Jadi bukan mesti kehilangan anggota badannya. Nggak mesti harus tangannya diamputasi hilang. Oh, bukan. Tangannya boleh ada, tapi sudah kehilangan fungsi. Paham ya? Oke. Jadi nanti analoginya jangan harus tangannya diamputasi. Oh, tidak. Tangannya tetap ada. Tapi tangannya gini-gini terus, nggak bisa diem. Ya, nggak bisa dikontrol. Gini terus. Atau begini aja nggak bisa diturunin. Gitu ya. 180 hari berturut-turut. Ya. Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan kembali. Apa aja? Dua mata, dua tangan, dua kaki, atau kombinasi. Gampang ya? Apa aja? Cacat total tetap? Dua mata, dua tangan, dua kaki, atau kombinasi. Boleh satu mata buta, satu kaki gini terus nggak bisa diem. Bisa. Ya. Terbedah, sehat, terbedah. Tapi tangannya udah Parkinson gini terus. Bisa? Cair? Bisa dong. Dia udah nggak boleh ngoperasi lagi, tangannya udah gini terus. Parkinson. Ya. Makanya tadi harus dinyatakan oleh dokter spesialis di bidangnya, di bidang saraf. Ya, kalau dia kayak aja gini terus, berarti bidang sarafnya yang harus nantinya mendeklar SKD-nya. Ya, clear yang ini? Ya. Enggak, yang bisa dilakukan ganti pemegang polis ke ayahnya. Cuma bisa ganti switching ke ayahnya aja. Pemegang polisnya jadi ke ayahnya. Ya. Oke, cacat total kedua yaitu kondisi kedua. Ya. Jadi kondisi pertama tadi kehilangan fungsi dari kombinasi 6 organ tadi ya. Kondisi kedua sudah tidak melakukan dua aktivitas, minimal dua aktivitas. Minimal ya. Apa aja dari 6 ini nih? Satu, mandi dimandiin. Ya, bukan manja-manjaan ya. Kayak Kak Eka gitu ya, pengen mandiin sama suami, bukan gitu. Secara mandiri dia harus bisa mandi sendiri gitu loh. Bukan ogoh-ogohan ya. Oke. Kedua, untuk berpakaian dia harus dibantu dipakein. Ya. Nah, kayaknya udah mulai kebayang nih siapa. Ketiga, untuk beralih tempat aja dia udah nggak mampu sendiri, harus digotong, harus digeser, harus diangkat gitu ya. Balik lagi, bukan temanya bukan manja-manjaan, oke ya. Tapi biasa kalau ya kayak gini suka ada keahlian khusus nih biasanya, ya, memindahkan barang secara otomatis. Dianya diam di tempat, dia bisa menggerakkan barang. Yang geserin dong ke sana, nah gitu ya. Bukan gitu maksudnya. Berpindah tempat juga harus dibantu, ya. Berpindah tempat dari kasur ke kursi, ya dia harus digotong. Oke? Toileting berarti cebok, depan belakang. Paham ya? Cebok, depan belakang. Nggak bisa sendiri. Balik lagi bukan manja-manjaan. Ini juga pasangannya geleh gitu ya kalau kayak gini. Tapi emang kondisinya dia udah nggak bisa, ya. Harus dicebokin, gitu ya. Harus pampersnya diganti gitu ya. Si pampersnya tuh pampers orang gede gitu ya. Dan untuk makan saja harus disuapin. Balik lagi konteksnya bukan manja-manjaan. Ya.
Tapi memang fungsinya dia udah nggak bisa ngangkat tangannya untuk dia makan. Oke? Paham yang sini? Minimal 2. Ini yang biasa kita kenal orang-orang stroke ya. Oke. Oh iya baru tahu tadi pertanyaan itu. Heeh. Ya udah masuk dong. Kalau kriterianya ke sini. Iya, nanti kan dinyatain sama dokter spesialisnya. Harus ada dokter spesialis. Dia udah emang udah bisa apa-apa gitu ya. Ada tanya lagi? Next ya. Manfaat bebas kontribusi ya. Ini yang tadi kalau teman-teman pilihnya perut cerah plus ya. Terkena stadium lanjut. Catatannya stadium lanjut, bukan stadium awal. Ya. Jadi peserta tambahannya si ayahnya, yang biasanya kita masuknya ke ayah ya, karena dia pencari nafkahnya. Terkena, tuh bahasanya juga perut cerah plus. Jadi ini ketentuannya ada di perut cerah plus, bukan di perut cerah biasa. Ya, perut cerah plus. Oke, terkena salah satu dari 60 kondisi. Kita bilang 60 kondisi, bukan 60 penyakit loh. Karena apa? Lihat, kalau teman-teman udah terkena namanya cancer udah biasa. Ya, kenapa ini? Coba lihat 23, nomor 23. Luka bakar, kan bukan penyakit. Kondisi. Oke, apa lagi? Nomor 34, hilangnya kemampuan hidup mandiri. Itu bukan penyakit. Kondisi. Ya. Nomor 58, kehilangan penglihatan total, buta. Dua-duanya. Dua-duanya. Ini bukan penyakit. Tapi kan ini bisa jadi nilai sharing jual. Butanya karena apa? Bukan karena ujuk-ujuk. Bisa jadi nanti ke depannya punya diabetes, glukoma, akhirnya buta. Dia punya perut cerah, bisa nggak diurusin? Ya bisa. Jadi teman-teman kenal ini bisa jadi selling point nih. Jadi nggak mesti harus karena sesuatu yang cancer aja, bukan karena hati kronik ya. Hati kronik contohnya apa? Sirosis ya, sirosis. Nah, ada lagi nih, apalagi sih yang nggak mesti harus ini nomor 22 kehilangan kemampuan bicara, ya, gitu. Luka bakar, trauma kepala berat. Nomor 30 kelumpuhan, ya. Ibu dokter pasti udah tahu lah ya penyebabnya apa aja ya. Boleh, Bu Dokter. Oke, tentunya pastinya nanti ada di tabel kondisi kritis ya. Di polisi ada nanti. Jadi harusnya dilihat. Oke ya, teman-teman nanti pernah ada nggak? Ini tabelnya sama sih kalau teman-teman beli PCB 88, beli PC, ini ada. Detailnya ada. Gitu. Kalau punya nanti lihat di email ya. Coba buka emailnya sendiri. Pernah beli PCB sih? Atau PCA? Nah, nanti coba kalau ada rezeki yang receh-receh 500.000 lah ya. Nanti dapat emailnya, nanti ini ada nih tentuan detailnya. Cancernya, tadi kita bilangnya stadium lanjut ya. Nah, nanti cancernya apa? Detail. Itu detail banget. Yang jelas karsinoma in situ tidak berlaku. Dia harus yang sudah metastase. Ya. Sudah stadiumnya 3B atau 4A gitu. Nanti ada ketentuannya. Luka bakar berapa persennya itu ada ketentuannya. Kalau gagal ginjal pasti harus stadium 4 ya. Atau yang terakhir final apa sih? 4 apa 5? 4 ya. Oke. Yang cuma glomerulus berapanya ini 15% gitu loh. Ya. Oke. Manfaat meninggal dunia tuh hanya tercantum pada peserta utama ya, pada anaknya. Santunan asuransi sebesar kontribusi yang dibayarkan. Jadi asuransinya bukan asuransi jiwa anak, tapi asuransi jiwanya itu adalah total premi kontribusi yang sudah dibayarkan plus nilai tunai yang sudah ada. Nih contohnya gini. Tahun pertama preminya 12.034.000. Tahun kedua ini akumulasinya ya. Oke, ini akumulasinya tuh. Manfaat meninggal dunia atau akumulasinya. Ya, ini akumulasinya. 12, tahun kedua akumulasinya jadi 24. Let's say kalau saya meninggal di tahun anak gitu. Entahlah anak di planet Mars gitu ya. Bukan di bumi. Tahun kelima dia meninggal, berarti 60.170.000 premi yang sudah disetorkan. Ya, kembalikan.
60.170.000. Gampang kebacainnya mah. Oke. Nilai tunainya sudah ada berapa? Udah sampai 25.600.000. Kan pasti pas SPBU. Meninggalnya di 5 tahun lebih 3 bulan. Ya tinggal konversi aja dari sini. Ini ke sini selisih berapa? Bagi 12. Kali 3 bulan. Clear ya? Gitu kan? Ini juga sama. 25, 35 dikurangi 25 ini selisihnya berapa? Bagi 12 kali 3 bulan. Simpel kan? Nah, pasti pas. SPBU. Dimulai dari nol. Moga nggak dikorupsi. Apalagi ini? Saya yang tanyain? Masih bingung kenapa bagi 12? Sederhana ya. Meninggalnya di bulan kelima, sama. Selisih atas bawah berapa? Bagi 12 sama dengan berapa? Kali 5. Yeah. Kok nanti nggak sama hasilnya? Biasanya lebih besar. Karena apa? Tadi ada nilai tunai kelolaannya lebih tinggi. Bisa jadi gitu. Ya. Next. Nah, udah masuk ilustrasi. Berapa tahun lagi kita ini waktunya? Oh, masih 20. Masih lama ya. Oke, saya pengen teman-teman dari keluar dari kelas ini ngerti, bukan tambah bingung. Oke, ada yang masih dibingungin? Kita bahas sekarang nih. Ini kayaknya udah lama banget, ini pelan banget. Ya Cirati ya, ini lama banget ya Cirati. Lama banget. Oke. Ada Bapak Welty usia 30 tahun dan punya anak namanya si Lucky. Ya. Lucky apa Laki? Ya udahlah, nggak akan keluar juga ujiannya. Usia 3 tahun. Membuka polis Pro Cerah Plus. Nah, kalau dengar Pro Cerah Plus berarti manfaatnya ada 3. Betul? Langsung ke situ ya. 3, meninggal dunia, tetap, dan kondisi kritis. Nah, dengan kontri, ada gambar gua situ. Nah, premi per tahunnya 12.034.000 per tahun. Masa pembayaran dan masa tunggu manfaat dana pendidikan selama 15 tahun. Oke ya, bayar dan tunggunya sama. Jadi saat 15 tahun saya beres, saat itu juga uangnya cair. Gitu ya. Enggak. Oh, masih ada yang bingung di situ ternyata ya. Bahasanya. Masa bayarnya 15 tahun dan masa tunggunya juga sama. Artinya, saya bayar 15 tahun, selesai di 15 tahun, saat itu juga pencairan langsung terjadi. Kecuali detail, saya bayarnya 8 tahun dengan masa tunggu 15 tahun. Bayarnya 8 tahun, silahkan menunggu 7 tahun berikutnya baru ada pencairan. Gitu ya. Oke. Ini saya yakin komisinya to the max. Karena paling panjang. Usia anak 3 tahun. Masa tahun pembayaran 15 tahun. Nah, selesai bayar saya, saat itu juga mulai pencairan. Ya. Yang pencairan dana sekaligus. Nah, cair. Berapa pencairannya? Tebak. Berapa kali? Kali 36. Karena di atas 10 tahun masa tunggu. Ya. Jadi 36. Yang pilihan berikutnya? Ya, saat itu juga uang saku bulanannya cair ya. Saat uang sekaligus terima dan saat itu juga mulai ada uang saku bulanannya cair. Si anak 19 dia terima, 20 terima. Ini masih kuliah ya anaknya ya berarti ya. Saat kuliah. Nah, lulus deh, selesai sarjana 4 tahun. Oke. Dan polis berakhir. Manfaat nilai tunai dana tunai sekaligus 90 juta. Ini lupakan. Karena sudah tidak ada promo lagi. Ya, yang 10 jutanya lupakan. 90 juta. Ya. Ini ditanya di online. Oke, Kang Ibra mau tanya. Boleh dong. Siapa yang nanya? Hah? Kak Nindi dari Jogja. Halo Kak Nindi, doakan saya bisa langsung ke Jogja ya bulan depan saat bonus cair. Ini kan berarti iklan.
Dari tahun kemarin ngomong dong, belum nyampe ke sana nih. Ini kan berarti harus disiplin setor dong. Ya iya dong, namanya tradisional. Lu telat aja selama masa ya, teman-teman. Ya, 15 tahun. Kelupaan nih. Langsung lapse. Ya, yang eling-eling tradisional kayak begitu. Cuma dikasih waktu 29 hari. Karena di 30 hari di tanggal yang sama langsung lapse gitu ya. Oke, makanya harus auto debit. Ini kan harus disiplin menyetor ya. Misal sudah berjalan beberapa tahun lalu orang tua kesulitan bayar dan menyebabkan polis lapse. Oke. Apakah bisa ditutup dan ada nilai tunai yang didapat? Ini dalam kondisi orang tuanya sudah benar-benar kesulitan untuk bayar kontribusi. Oke, kayak balikin lagi ya ke tabel yang tadi ya. Yang tadi ada nilai tunai ya. Nah, ini betul. Nih kan Indi, saya balik lagi ke sini jadi konteks ya. Sama kalau nanti labs, lihat ya berarti tinggal nilai tunai saja. Ya. Kalau labs, lihat konteksnya sebelah kanan saja. Ini juga sama settingnya 15 tahun, ternyata di tahun ketiga udah nggak sanggup nih. Ya, karena kebijakan Trump, sekarang saya udah nggak sanggup banget. Dia bikin polis 3 tahun yang lalu. Ini gara-gara Trump, saya udah nggak sanggup nih. Hidup aja susah merana gitu ya. Ya cepet rekrut aja jadi agent. Oke, tahun ketiga misal ya, dia ternyata di tahun ketiga dia lapse sudah terima tuh. Kalau di akhir tahun ketiga, berarti ke bulan 36 ya, tahun ketiga akhir, berarti 36. Terima duitnya 9,8. Tapi kalau mau update datanya, teman-teman boleh minta tolong ke leadernya, tanyain ke WAB, PSF. Berapa nilai tunai sesungguhnya? Gitu ya. Bisa jadi lebih tinggi. Oke ya. Karena pengalaman saya nanya-nanya yang perlu cinta aja lebih tinggi loh dari yang di tabel, dari yang di sini. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya tadi ternyata dia di 2 tahun lebih 6 bulan, berarti teman-teman tinggal konversi aja. Berapa selisihnya antara 9.846.000 dikurangi 4.726. Sama dengan berapa? Tinggal bagi 2. Misalnya hasilnya X, berarti X tambah 4.726.000. Simple. Gampang. Ya, karena dia lapse di 2 tahun lebih 6 bulan. Clear. Anindi gimana bisa bantu jawabnya? Bang, lihatin aku layarnya di mana ya? Layar halo. Anindi bisa jawab? IC tabel tersebut bukan hanya jika tertanggung meninggal, tertanggung utama. Oke. Sip, makasih. Oke, thank you bisa jawab ya. Ada yang di ruangan? Saya nggak ngejar slide loh. Saya benar-benar teman-teman pengen paham banget. Ya. Nextnya kok ya. Ini ya. Terus. Nah, kita balik lagi ke tabel ini ya. Nilai tunai sekaligusnya 90 juta. Dana tunai berkalanya 2,5 juta per bulan. Ya. Di setting tadi di ilustrasi 2,5 juta per bulan. Kita sebutnya uang saku bulanan. Kalau nanti pengen ke yang pensiunan, ya ini uang pensiunan bulanan. Ya. Tambahan manfaat nilai tunai jika ada maksimalnya di 9 juta per tahun. Maksimal kan? Tadi tabelnya maksimal. Dan di akhir pesertaan jika ada maksimal 12.600.000 jika ada. Ya. Sampaikan saja, tapi tetap ada peluang 0. Sampaikan kita harus fair, ada peluang 0. Ya. Apabila peserta utama meninggal dunia akan dibayarkan santunan asuransi plus nilai tunai dan polis akan otomatis berakhir. Peserta utama siapa? Anak. Peserta tambahan? Salah satu dari orang tua. Hah? Terakhir. Ngomong. Oke. Berapa jam, Bu? 2 hari. Oke. Polis menjadi bebas kontribusi apabila tambahan tadi orang tuanya yang dipesertakan ya.
mengalami berpulang keramatullah meninggal dunia, terkena salah satu kondisi kritis, ya, dan cacat total tetap, dan manfaat masa tunggu manfaat dana pendidikan tetap berlaku setelah masa tunggu manfaat dana pendidikan sudah berakhir. Jadi intinya bebas kontribusi. Ibu saya tanya secara pribadi, ada yang mau buat ini? Buatlah, ya. Setidaknya kan buat nggak bikin kaget. Tapi teman-teman ya nanti harus menghitung juga masalah inflasinya ya. Jangan sampai sekarang 500.000 nanti harapannya besar. Gitu. Karena kalau mau pakai inflasi ya teman-teman pakai future value. Ya, caranya bagaimana pasti nanti harus balik lagi ke leadernya, ajarin dong future value. Kalau nggak download kalkulator finansial. Ya, tinggal masukin nanti keluar future value-nya berapa. Oke, ini tadi udah. Ilustrasi kedua, Bapak Welty usia 30 tahun, anaknya si Lucky 3 tahun membuka polis Bercerah Plus dengan kontribusi 12 juta sekian. Oke, sama ya gitu soalnya. Oke. Ternyata di tahun ke-11 Pak Welty terkena 3 hal ini, salah satu dari 3 hal ini, meninggal atau cacat atau sakit kritis ya. Jadi si Pak Welty-nya yang di peserta tambahan ini mengalami salah satu dari 3 kondisi ini ya di tahun ke-11. Jadi 8 tahun sudah bayar premi, setuju ya? Kan anak umur 3 tahun. Jadi udah 8 tahun bayar kontribusi. Masih ada sisa nggak? Harusnya bayar premi. Dia rencananya 15 tahun. Masih ada. Berarti berapa tahun lagi? 7 tahun ke depan bebas kontribusi. Prudential Syariah yang notabene itu uang dari iuran para peserta yang lain yang dibayarkan untuk ke polis ini. Clear ya? Jadi jangan ngomongnya itu yang bayarin Prudential, oh enggak gitu. Boleh, yang bayarinnya adalah Prudential Syariah yang dananya dari iuran tabaruk para peserta yang lain. Jadi gini loh teman-teman, kenapa indahnya Prudential Syariah ini bikin ini ada tadi ya, iuran tabaruk. Karena kita berpikir tidak hidup di dunia ini saja. Saat kita jadi peserta, kita saling tolong-menolong, someone, somehow, dan kita nggak tahu siapa yang kena musibah di ujung planet mana, tapi kita terikat dengan namanya akad, maka yang sebelah kanan, kami yakini yang sebelah kanan selalu mencatat. Ih, merinding gua. Sebelah kanan selalu mencatat. Malaikat kebaikan dia catat terus selama kita jadi nasabah. Karena kita ikut kontribusi bantu orang. Ya, kita nggak tahu besarannya berapa yang dicatat. Tapi kita sudah bantu orang yang kita nggak sadari. Di mana dia tinggal, dia kena musibah di mana. Ya, ini keunggulannya Prudential Syariah. Sebelah kanan selalu catat. Rupiah mungkin cuma perak 2 perak. Tapi kami yakini nanti di akhirat malaikat menunjukkan ini loh pahala kamu, kebaikan kamu saat kamu jadi nasabah Prudential Syariah. Ternyata ini yang nyelamatin kita nanti di akhirat. Itulah teman-teman. Paham ya? Good ya? Nah, jadi apalagi teman-teman sebagai tenaga pemasar. Sudah mengajak kebaikan ke orang lain, tidak mau, jangan jadi pundung. Ya, karena masalah orang mau atau tidak, ada yang lebih kuasa membolak-balik. Siapa? Tuhan kita sendiri. Jadi jangan pundung. Gue udah pol-polan, udah pakai financial planning, udah kayak gini. Ingat, yang bisa merubah segala sesuatu bukan hebatnya kita. Bukan seorang Andre Gunawan, bukan Cioke, bukan siapapun. Tapi yang membalikan hati kita itu hanya Tuhan kita sendiri. Ya, tugas teman-teman menyajikan yang terbaik. Sajikan yang terbaik, yang terbaik. Setelah itu balik badan, doakan. Ya Allah, semoga dengan yang saya sampaikan ini menjadi wasilah hidayah turun untuk ke dia. Selesai tugas kita. Datang nanti follow up, bagaimana mau? Dia mau. Allah balikan itu hatinya dia mau. Ya, jadi bukan hebatnya kita. Gitu. Oke. Jadi jangan pundungan, jangan baperan. Tapi saat orang ini tidak jadi closing pun kita sudah jadi ibadah. Ya, sudah jadi amal juga, sudah jadi pahala karena apa? Kita sudah berikhtiar. Ya, kita sudah berikhtiar mengajak kebaikan orang lain. Tidak mau dapat pahala juga dong. Sebelah kanan tetap mencatat karena kita berusaha papanasan, kehujanan, ya, ada geraknya, ya. Ada jelas
Setelah berdoa, bersungguh-sungguhlah kamu. Nanti aku akan tunjukkan jalannya. Surat Al-Anbiya ayat 35. Bersungguh-sungguh. Ini gue jadi kayak khotbah ya, tapi bukan buat semangat teman-teman. Jadi hanya jangan kuat doa doang gitu loh. Sudah berdoa, lari keluar kemana? Bersebaran lah. Sampai ini konsepnya. Tapi saat orang ini tidak mau, teman-teman dapat pahala juga kok dari ikhtiar teman-teman. Kalau dia berhasil, jadi amal jariah. Amal yang tidak putus. Pahalanya ngalir terus. Karena apa? Selama dia jadi nasabah, dia mau konsepnya, dia terima, dia bantuin lagi orang-orang nasabah yang lain kena musibah. Si nasabah kan bantuin iuran baru terus kan. Tapi dia bisa jadi nasabah karena perantaranya teman-teman. Teman-teman juga dapat pahalanya juga doh. Wih, gitu. Mantap ya. Balik lagi ke sini. Anak 3 tahun, di usia anak 11 tahun baru bayar 8 tahun berarti ya. Ternyata ayahnya terkena salah satu dari 3 hal ini, meninggal, cacat tetap, atau kena sakit kritis, maka bebas kontribusi. Tidak usah khawatir, tetap dia sama dengan konsep yang pertama, yang tadi mau dibayarin sama ayahnya, dia terima manfaatnya karena ayahnya masih ada. Sekarang ayahnya nggak ada, tetap anaknya terima manfaatnya juga ya. Ada kenang-kenangan, makanya disebut asuransi itu adalah cinta. Walaupun orang yang nggak ada, ini tetap aja diterima oleh si penerima. Jadi balik lagi, niat baik pasti ujungnya baik. Ya, konsepnya sama ya. Manfaat nilai tunai tetap dana tunai sekaligus 90 juta, uang jajan bulanannya atau asuransi pendidikan yang tadi dijanjikan per bulannya juga tetap terima ya. Yang jika ada juga ada. Oke, spesifik produk, berapa menit lagi? Jam berapa boleh bantu? Oke, berarti 5 menit lagi ya. 10 menit cukup. Oke, spesifik produk, kontribusi. Teman-teman, peserta utama, siapa tuh peserta utama? Anak-anak, 1 sampai 18 tahun. Usia berikutnya, berarti maksimal 17 tahun. Usia sesungguhnya. Ya kan? Next birthday, 17 tahun maksimal ya. Peserta tambahan, yaitu ayahnya atau ibunya. Ya, yang didaftarkannya 19 sampai 55 tahun. Kemudian usia masuk pemegang polis, yang bikin kontrak dengan Prudential 21 tahun atau 18 tahun. Jika sudah menikah, kalau dia 18 tahun, jika sudah menikah. Pilihan masa tunggu manfaat dana pendidikan, pilihannya boleh 18 sampai 18 tahun. Ya, sejak polis diterbitkan. Masa kepesertaannya, sejak polis terbit sampai dengan 4 tahun setelah masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir. Ya, jadi intinya gini, udah nggak bayar, polis itu akan aktif sampai masa 4 tahun itu habis. Uang saku bulanannya habis di tahun keempat. Maka kalau uang sakunya habis di tahun keempat, maka sudah habis. Paham ya? Automatically. Udah tahu kan sekarang kalau mau surrender itu nggak usah pakai polis. Nggak usah pakai ringkasan, cukup dengan form aja. Ya, jadi sekarang udah lebih simpel. Nomor 5, santunan asuransi sesuai kontribusi yang telah dibayarkan pemegang polis. Ya, santunan asuransi tadi untuk anak ya, kalau anak berpulang ke Rahmatullah, maka kontribusinya dikembalikan. Itu santunan asuransinya. 6, manfaat penarikan tunai berkala, minimum dan maksimum penarikan tunai berkala ditentukan oleh kontribusi yang dipilih. Jadi tergantung dari premi kontribusi yang disetorin. Maka dari nanti akan muncul premi berkala asuransi, dana tunai yang berkala tadi ya, yang uang saku bulanannya. Itu tergantung dari kontribusi yang dibayarkan. Relook sama 14 hari kalender. Sekarang mah 14 hari kalender ya. Yang 21-nya mah udah enggak, karena sekarang sistemnya udah langsung terima tuh polis kalau isep. Terima di email kan. Jadi nggak ada alasan. Jadi hanya 14 hari saja. Masa-masa timbang-timbang janji enggak, ya gimana gitu ya. Kalau sekarang juga kalau misalnya, aduh gue pikir-pikir dulu, udah daripada lu pikir-pikir, sekarang buat aja dulu. Setelah polis ini jadi juga lu masih boleh pikir kok 14 hari. Ya, itu cara closing halus. Oke. 18, agregasi medicalnya, ya, produk tradisional diagregasikan dengan produk tradisional syariah. Ya, syariah only, konven only, tradisional only. Jadi tidak akan digabung dengan yang unit link. Oke, 9, minimum maksimum santunan asuransi. Minimum dan maksimum santunan asuransi ditentukan berdasarkan total kontribusi yang telah dibayarkan pada peserta utama yang diasuransikan. Ya. Ujroh biaya. Kaitannya dengan kita nih, yang Prudential. Syariah. Iuran baru besarnya
6% ya setiap tahun teman-teman. Jadi dari premi kontribusi yang masuk, 6% itu dikenakan untuk iuran tabaruk. Tujuannya untuk tolong menolong tadi ya. Jadi kalau preminya 1 juta per bulan berarti 60.000 automatically untuk sedekah. Ya, sedekahnya 60.000. Ini yang tadi saya bilang ini pahalanya di sini. Ujrah pengelolaan dana tabaruk 0. Ya. Prudential nggak minta ongkos untuk mengelola dana-dana duka, ini nggak minta ongkos. Ya. Ujrah pengelolaan nilai tunai baru dia minta 1,5%. Ya, kalau nilai tunai kan emang itu miliknya nasabah. Tapi kalau dana tabaruk itu uang duka, uang barengan. Maka uang duka masa Prudential minta ongkos? Enggak. Tapi kalau dana pengelolaan, dana investasi Prudential. Oke. Ujrohnya ya. Beda-beda teman-teman. Ya, mau foto-foto aja. Beda-beda ya ujrohnya. Tapi yang jelas itu nanti setiap bikin ilustrasi langsung jelas kok. Ada tabel ujrohnya. Ya. Porsi kalau ada ujroh berarti lawannya ada nilai tunai. Ya, yang ini untuk nilai tunainya. Di tahun pertama untuk polis yang masa tunggu 8 tahun, tahun pertama langsung ada 32% dari premi tahunan yang disetorin, ada 32% untuk nilai tunainya. Ya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman, untuk kita semua komisi ya, tabelnya. Setiap tahun masa tunggu beda-beda ya. Kontribusi 5 tahun, ini yang selain 5 tahun. Tahunan, bulanan beda. Ya, nanti teman-teman boleh foto aja. Komisinya berapa sih? Ya. Saya contoh kemarin closing yang 8 tahun bayarnya. Berarti lihat 8 tahun yang mana? Yang merah ya. Ini kan khusus 5 tahun. Berarti kalau yang selain 5 tahun yang merah. 8 tahun bayarnya. Dan saat 8 tahun juga cairnya. Berarti berapa komisinya? Bayarnya tahunan. 12%. Tahun depan dia bayar lagi masih dapat? Masih. 3%. Tahun depannya, tahun ketiga, nggak dapat. Iya, beda dengan unit link. Unit link masih dapat. Ya. Kalau tradisional cuma sampai 2 tahun aja. Oke. Yang paling banyak berarti tahunan dan 15 tahun. Ya. Paling bawah tuh, 30%. Oke. Surplus underwriting tadi teman-teman setiap tahun. Dari iuran tabaru yang iuran tolong menolong tadi yang untuk sedekah, yang tadi 6% tadi ya. 6% kan iuran tabaru? 6%. Oke, ini di tiap tahun dikumpulin dalam satu rekening, dikelola ya, 1 tahun. Nanti tanggal 31 Desember itu dikalkulasi ada surplus atau minus. Kalau minus, ya berarti ya sudah nggak ada pembagian surplus. Ya. Terus klaim-klaim bagaimana? Ya ketentuan dasar lah. Kalau misalnya ada klaim tapi keadaan uang tolong menolong ini minus, berarti Prudential melalui akad court itu talangan ya, tanpa bunga, Prudential yang nalangin dulu. Bulan depan uang masuk lagi, Prudential ambil haknya, dia ambil lagi tuh uangnya tadi udah ditalangin. Tapi bagaimana kalau surplus? Oke, 80% balikan lagi ke pemegang polis. Jadi kalau setiap nasabah nih, kalau sekarang buat berarti nggak dapat ya surplusnya. Karena nggak jadi syaratnya harus tahun. Ya, syarat dasar adalah harus tahun, jadi nasabah sampai tanggal 31. Ini kan udah bulan April. Berarti tahun ini dia nggak dapat. Tapi tahun depan kemungkinan dia dapat. Ya kemungkinan pasti dapat terus kalau ada surplus. Karena dia nggak pernah klaim. Kan syaratnya kalau dapat surplus itu kalau tidak klaim. Nanti dia klaim. Ini klaimnya tinggal nunggu klaim mati aja. Atau kena klaim bebas premi. Oke, dialokasikan ke dana tabaruk 80%-nya pilihan ya teman-teman. 80% tadi mau dikemanakan, dikembalikan lagi ke dana tabaruk. Saya nggak mau terima lagi uang surplusnya. Atau dikembalikan ke rekening pemegang polis, ya si surplusnya. Atau dialokasikan ke CSR. Ke perusahaan ada dana tolong menolong ya, dana sosial. Digabungin ke sana. Ya, mau kemana nanti pilihannya? Saat closing mau pilih kemana? Ya rata-rata nasabah ke B ya, kalian balikin lagi. Jadi saat nanti dia jadi nasabah gitu ya, tiba-tiba ada surplus uang masuk. Ini uang apa ya? Receh-receh mini lucu gitu ya. Itu surplus dana tabaruk. Bisa jadi ya teman-teman ya. Tapi nanti bagaimana kalkulasi di tanggal 31 Desember. Kita juga nggak tahu ada surplus atau enggak ya. Sekarang belum tahu. Belum tahu ya. Nanti biasanya April dikasih tahu surplus atau minus tahun kemarin. Kalau surplus berarti nanti ada pengembalian ya. Jadi udah menolongin orang, udahlah buat dana pendidikan, ada lebih-lebih ada uang dikembaliin. Wah, gitu. Bisa lumayan buat ke bakso akung ya. Kemudian kenapa ini?
Udah bisa sih, oke. Iya waktunya Bu Ratih ya. Oke, 10% tetap ditahan ya. Dana tabaru 80% dikembalikan, 10% ditahan di dana tabaru sebagai cadangan, dan 10% sebagai ongkosnya Prudential setahun capeknya dia ngelola dana ini ke sana ke sini dia minta ongkos 10% ya. Oke, makanya akad yang untuk yang produk Prudential Syariah, akad wakalah bil ujrah, akad perjanjian wakalah wakil bil ujrah minta ongkos, perjanjian pengelola minta ongkos, ya. Akad perjanjian wakalah wakil, ya wakilnya pengelola, bil ujrah minta ongkos, perjanjian pengelola minta ongkos. Jadi tidak pada bagi hasil ya, tapi pokoknya minta ongkos. Ya. Oke, clear? Oke, dari saya cukup sekian. Selanjutnya ini bos saya yang mau akan bicara. Bos Syariah. Kurang-kurangnya teman-teman boleh nanti bisa bertanya saya di luar dari sesi ini. Maaf kalau ada salah ucap dan kurang ajar saya. Kita ketemu lagi entah kapan waktunya. Selamat pagi. Iya, jelas. Iya. Waktu sedikit ya teman-teman, saya mau ngasih tahu karena ada juga yang baru hadir di kelas ini. Saya mau ngasih tahu bagaimana cara memaksimalkan closing kita dengan bercerah. Ya, jadi pada saat kita ketemu nasabah, udah punya listnya, oh ini buat bercerah nih. Ada dua cara teman-teman pendekatannya buat closing. Ya, teman-teman pakai dahulukan cara yang pertama pendekatannya yaitu dari biaya kuliah. Sin bisa minta slide yang kelima ya, yang ada cara bikin ilustrasi. Nah, jadi teman ketika mau temu calon nasabah buat closing bercerah, pastikan senjatanya lengkap. Ya, senjata yang pertama itu adalah data biaya kuliah. Ini teman-teman harus punya data biaya. ChatGPT boleh. Ya. Jadi lihat dulu kondisi nasabahnya. Kalau dia orangnya kayaknya lumayan bonafit, siapin data universitas luar negeri. Datanya ya, kuliah di Harvard berapa, Stanford berapa, kayak gitu ya, di Australia berapa, sampai ya di Singapura gitu ya berapa, siapin datanya gitu. Jadi dan siapin tadi kalkulator finansialnya, itu ada ya, tinggal di download kalkulator finansial buat kita ngitung biaya inflasinya. Misalnya tahun ini kuliah di Singapura itu 500 juta. Nah, anaknya sekarang umur 3 tahun, berarti 15 tahun lagi. Tarik mundur 1 tahun, berarti 14 tahun lagi si 500 juta ini kena inflasinya berapa? Ya kan? Misal nih ya, data ini udah ada, udah ngitung pakai ini, inflasi 14 tahun ke depan. Misalnya keluar dana 3M. Oh, berarti 14 tahun lagi anak saya kuliah butuh dana 3M. Di mana sekarang itu cuma 500 juta tahun ini. Nah, baru kita masukin ke sini. Slide kelima ya, yang awal, yang cara bikin ilustrasi. Kalau kita pakai cara ini, closingnya bakalan gede. Bakalan gede preminya. Ya, ada nggak? Yang slide yang bikin ilustrasi itu loh. Nah, yang ini ya. Nah, yang kali 363. Nah, ini ya. Udah keluar nih angka 3M, berarti nanti 14 tahun lagi dia butuh dana 3M. Sekarang umurnya 3 tahun. 14 tahun masa tunggu, berarti faktor kalinya berapa? 36, berarti 3 miliar dibagi 36. Gampang kan? Jadi tanpa teman-teman ngeluarin ilustrasi, ngeluarin propose, kita udah bisa hitung di luar kepala. 3 miliar bagi 36 berapa? Ayo hitung sekarang. 3 miliar bagi 36. 83 juta. Berarti ini produk manfaat bulanannya harus 83 juta. Gila, kebayang nggak itu closingnya berapa puluh juta preminya? Kayak gitu. Jadi biar closingnya maksimal, pakai cara yang pendekatan dari biaya masuk kuliahnya berapa. Kebanyakan kita, bahkan saya juga, kebanyakan kita pakai cara yang kedua. Berdasarkan kita tembak aja. Kamu bisa nyisinya berapa? Kontribusi. Jadi maksa gitu loh. Ya udah, aku juga kan. Kamu bisa nyisinya berapa sebulan? 1 juta. Ya udah, tinggal kira-kira deh ini akhirnya masukin trial and error-nya di sini. Masukin 2,5 juta, keluar segini. Aku cuma punya budget 500.000 nih, berarti ini kurangin lagi dong. Ya, jadi dulu pas waktu produk ini baru launching 2021, aku cuma bisa nyisihin 500.000 nih. Ya udah, akhirnya coba 1 juta per bulan, masih kegedean.
akhirnya dia cuma dapat 600.000 per bulan dengan premi 500.000. Nah, kebayang nggak teman-teman? Kalau 83 ini kita masukin ke sini, kebayang nggak preminya berapa? Nah, jadi di situ cara maksimalinnya. Jadi selalu pakai biaya masuk kuliah pada saat ketemu. Mau Procerah udah jelasin tadi 6 keunggulan segala macam, langsung tembaknya nanti anaknya mau kuliah di mana. Keluarin langsung data, chat GPT langsung. Oh, anak saya mau sekolahnya di Harvard nanti, langsung keluarin. Harvard tuh berapa? Biar sekalian dia juga gede loh biaya masuk kuliah teh gitu. Nah, tapi kenyataannya memang kita kebanyakannya di sini, aku juga di sini. Itu cara maksimalinya teman-teman. Jadi biar nggak ketemu tuh berulang-ulang. Hari ini ketemuan buat ngitung, hari ini ketemuan buat cari data kampusnya nanti di mana berkali-kali. Ini dengan pakai cara ini 2 kali ketemu aja nasabah udah nggak bisa pintu gila. Terus lagi anak gua kuliah dia segini. Nah itu yang pertama, tapi jangan terlalu fanatik dengan prudensial. Jadi jangan terlalu menyampaikan bahwa hanya ini cara buat dia bisa kuliah, enggak. Jadi jangan terlalu fanatik ya. Dampingi ini salah satunya saya bilang. Jadi Anda tuh nggak harus buka Procerah loh. Tapi buat saya ini salah satunya. Pertama punya deposito emas, asuransi. Jadi ini dampingi. Nah tapi keunggulannya pasti lebih unggul ini sehingga dia lebih mengutamakan asuransi pendidikan gitu loh. Itu kasih tahu. Jadi jangan cuma ini doang, kan kita harus siapin 3 kantong lah minimal ya. Punya emas, punya tabungan, punya deposito. Tapi ini yang utama sih menurut saya. Kenapa? Karena deposito nggak ada jaminan bebas premi. Ya, nggak ada jaminan lah kayak di asuransi gitu loh. Yang kedua baru pakai yang ini. Nah, bicara memang tadi manfaat tunai sekaligus, memang belum ada satupun yang pernah cair di Prudential karena produk ini baru 4 tahun ya. Kita launching Juli 2021. Tapi kalau yang ada punya pengalaman bebas premi, saya udah. Jadi nasabah saya itu baru 11 bulan bayar, udah kena sakit kritis. Ya, udah bebas premi dia. Jadi baru bayar 11 bulan doang, udah sampai 7 tahun ke depan dia udah bebas premi. Jadi itu benar manfaat asuransinya terjadi gitu loh. Nah itu ya, jadi maksimalin cara closing teman-teman di menghitung biaya masuk kuliah. Itu aja teman-teman, makasih ya. Thank you.